Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Nur Halimah, kemudian Aldina Resiana Cesar, dan Novita Anifta Sari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu mengenai luka bakar dan korosif. Yang pertama, pendahuluan. Luka bakar merupakan suatu jenis trauma dengan morbiditas dan mortalitas yang tinggi, di mana luka bakar memberikan pengaruh yang hebat pada manusia, terutama dalam hal kehidupan manusia, seperti penderitaan, cacat, serta kerugian finansial. Luka bakar tidak selalu terjadi akibat paparan panas seperti sinar matahari, api, ataupun knalpot kendaraan. Namun, bahan-bahan kimia atau bahan-bahan korosif juga dapat menimbulkan luka bakar yang sering kita sebut dengan luka bakar kimia. Pengertian luka bakar. Luka bakar terjadi saat sel yang ada pada kulit atau jaringan lainnya mengalami kerusakan akibat cairan panas, benda panas, api, radiasi, bahan radioaktif, sengatan listrik, dan bahan kimia berbahaya. Luka bakar atau kombustio merupakan luka yang disebabkan karena kontak langsung atau terpapar oleh termal atau suhu, bahan kimia, listrik, dan radiasi yang menyebabkan kerusakan jaringan tubuh, terutama kulit, yang memberikan gejala tergantung luas dan dalamnya lokasi luka. Luka bakar dapat dialami oleh siapa saja dan dapat terjadi di mana saja, baik di rumah, di tempat kerja, maupun di jalan atau di tempat-tempat lain. Penderita luka bakar yang paling rentan adalah wanita karena peran utama mereka dalam keluarga yaitu banyak yang bersinggungan dengan api dan listrik seperti memasak dan menyetrika. Demikian pula anak kecil yang berusia kurang dari 10 tahun serta orang tua yang berusia lebih dari 50 tahun merupakan kriteria tertinggi terhadap luka bakar berat. Yang selanjutnya adalah anatomi pada kulit. Kulit merupakan organ tubuh terluas yang menutupi otot dan mempunyai fungsi sebagai pelindung tubuh dari berbagai trauma ataupun masuknya bakteri. Kulit juga mempunyai fungsi utama sebagai reseptor untuk mengindra suhu, nyeri, serta sentuhan ringan dan tekanan. Struktur kulit terbagi menjadi 3 lapisan utama, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Yang pertama adalah lapisan epidermis. Epidermis merupakan struktur kulit terluar pada tubuh. Epidermis merupakan satu-satunya lapisan kulit yang dapat dilihat dan disentuh. Lapisan ini terdiri dari 5 sel. Yang pertama, stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal. Kemudian yang kedua adalah lapisan dermis. Lapisan dermis merupakan lapisan kulit yang berada di bawah epidermis. Dermis merupakan lapisan kulit yang paling tebal. Lapisan ini memiliki kelenjar keringat dan pembuluh darah yang membantu dalam mengatur dan mempertahankan suhu tubuh, kelenjar minyak dan keringat, serta ujung syaraf yang dapat mengirimkan sensasi berupa sentuhan, rasa nyeri, gatal, dan suhu ke otak. Kemudian yang ketiga adalah lapisan hipodermis atau subkutan. Lapisan hipodermis atau subkutan merupakan lapisan kulit yang terdalam. Lapisan ini terutamanya adalah jaringan adipose yang memberikan bantalan antara lapisan kulit dan struktur internal seperti otot dan tulang. Jaringan subkutan dan jumlah deposit lemak merupakan faktor yang penting dalam pengaturan suhu tubuh. Berikut adalah gambar dari struktur kulit manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah fisiologi kulit. Kulit memiliki banyak fungsi yang berguna untuk menjaga homeostatis tubuh, diantaranya yaitu fungsi absorpsi, kemudian fungsi ekskresi, fungsi pengaturan suhu tubuh, fungsi pelindung, dan fungsi peraba. Penjelasan yang selanjutnya yaitu etiologi atau penyebab luka bakar. Menurut Majid, luka bakar disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yang pertama karena paparan matahari, yang kedua karena air panas, yang ketiga karena uap panas, yang keempat gas panas, yang kelima adalah karena aliran listrik, yang keenam karena zat kimia, yang ketujuh karena radiasi, dan yang terakhir adalah karena sinar matahari dan terapi radiasi. 5. Klasifikasi luka bakar. A. Luka bakar berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penyebabnya, luka bakar dapat dibagi menjadi 4.
Yang pertama, luka bakar termal. Yang kedua, luka bakar listrik. Yang ketiga, luka bakar kimiawi. Dan yang keempat, radiasi. B. Luka bakar berdasarkan derajat dan kedalaman luka. Yang pertama, luka bakar derajat 1 atau superficial. A. Karena kerusakan terjadi pada lapisan epidermis. B. Kulit kering hiperemi berupa eritema. C. Tidak dijumpai bulae. D. Nyeri karena ujung-ujung saraf sensorik teriritasi. E. Penyembuhan terjadi spontan dalam waktu 5-10 hari. 2. Luka bakar derajat 2. A. Kerusakan meliputi epidermis dan sebagian dermis. B. Dijumpai bulae. C. Nyeri karena ujung-ujung syaraf teriritasi. D. Dasar luka berwarna merah dan pucat, terletak lebih tinggi di atas kulit normal. 3. Luka bakar derajat ketiga. A. Kerusakan meliputi seluruh lapisan dermis dan lapisan yang lebih dalam. B. Organ-organ seperti folikel rambut, kelenjar keringat, kelenjar sebasea mengalami kerusakan. C. Tidak dijumpai bulae. D. Kulit yang terbakar berwarna abu-abu dan pucat. E. Terjadi koagulasi protein pada epidermis dan dermis yang dikenal sebagai ekskar. F. Tidak dijumpai rasa nyeri dan hilang sensasi oleh karena ujung-ujung syaraf sensorik mengalami kerusakan dan kematian. G. Penyembuhan terjadi lama. Berikut contoh gambar luka bakar. C. Luka bakar berdasarkan tingkat keseriusan luka. American Burn Association menggolongkan luka bakar berdasarkan tingkat keseriusan. Lukanya menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, luka bakar minor, ringan. Yang kedua, luka bakar moderna, sedang. Yang ketiga, luka bakar mayor, berat. 6. Fase luka bakar. A. Fase akut. B. Fase subakut. C. Fase lanjut. 7. Luas luka bakar. Luas luka bakar tubuh dinyatakan sebagai persentase terhadap luas permukaan tubuh atau total body surface area atau TBSA. Penentuan luas luka bakar dengan bantuan roll of net walls yang membagi sebagai berikut: kepala dan leher 9%, lengan 18%, badan bagian depan 18%, badan bagian belakang 18%, tungkai 36%, dan genitalia atau perineum 1%. Luas telapak tangan penderita adalah 1% dari luas permukaan tubuhnya. Pada anak-anak menggunakan modifikasi roll of net, long and broader, yang membedakan pada anak usia 15 tahun, 5 tahun, dan 1 tahun. Berikut contoh gambar penilaian luas luka bakar dengan rule of net atau rule of Wales. 8. Komplikasi luka bakar. Menurut Burninger 2013, komplikasi luka bakar dapat berasal dari luka itu sendiri atau dari ketidakmampuan tubuh saat proses penyembuhan luka. A. Infeksi luka bakar. B. Terganggunya suplai darah atau sirkulasi. C. Komplikasi jangka panjang. B. Konsep dasar medis luka atau trauma zat korosif. 1. Pengertian korosif.
Korosif mengacu pada apapun zat kimia yang mampu melarutkan struktur benda target. Zat ini dapat bersifat asam, oksidator, atau basa. Saat zat ini diteteskan pada permukaan, permukaan tersebut akan menyusut. Bahkan kerusakan ini mampu diciptakan hanya dalam beberapa menit. Misalnya, saat asam klorida pekat mengenai kulit, atau bahkan perlahan-lahan seperti besi jembatan yang karatan. Istilah kaustik sering dimaknai sebagai zat korosif yang pada jaringan hidup. 2. Luka atau trauma akibat zat korosif. Luka akibat zat korosif dapat diartikan sebagai perubahan kulit atau generalisata toksik akut atau kronik atau degeneratif, bukan alergi yang disebabkan oleh bahan kimia yang bersifat korosif. 3. Klasifikasi zat korosif. A. Zat kimia asam korosif. Asam bersifat korosif apabila konsentrasinya pekat, bersifat iritan pada konsentrasi yang agak pekat, dan bersifat perangsang pada konsentrasi rendah. Ciri-ciri luka akibat zat korosif asam. Terlihat 1. Terlihat kering. 2. Berwarna coklat kehitaman. 3. Perabaan keras dan kasar. Cara kerja zat kimia korosif dari golongan asam sehingga mengakibatkan luka ialah: A. Mengekstraksi air dari jaringan sehingga luka terlihat kering dengan perabaan keras dan kasar. B. Mengkoagulasi protein menjadi asam albuminat. C. Mengubah hemoglobin menjadi asam hematin sehingga berubah warna menjadi coklat kehitaman, kecuali yang disebabkan oleh asam nitrat berwarna kuning kehijauan. B. Zat kimia basa korosif. Zat kimia basa seperti halnya asam mempunyai sifat korosif dalam konsentrasi yang pekat dan bersifat iritan pada konsentrasi yang lebih encer. Ciri-ciri luka sebagai akibat bersentuhan dengan zat basa korosif yakni: pertama, terlihat basah dan edematous. 2. Berwarna merah kecoklatan. 3. Perabaan lunak dan licin. Cara kerja zat kimia korosif dari golongan basa sehingga menimbulkan luka ialah: A. Mengadakan ikatan dengan protoplasma sehingga membentuk alkalin dan sabun, sehingga terlihat basah dan edematus dengan perabaan lunak dan licin. B. Mengubah hemoglobin menjadi alkanin hematin sehingga terlihat berwarna merah kecoklatan. Kesimpulan: luka bakar dapat disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya adalah paparan api, kontak benda panas, skalades atau air panas, uap panas, gas panas, aliran listrik, zat kimia, radiasi, sinar matahari, dan terapi radiasi. Bahan-bahan kimia yang bersifat korosif dapat menyebabkan luka. Skalades atau air panas, uap panas, gas panas, aliran listrik, zat kimia, radiasi, sinar matahari, dan terapi radiasi. Bahan-bahan kimia yang bersifat korosif dapat menyebabkan luka bakar, di mana gambaran luka bakar tersebut mempunyai ciri yang khusus sesuai dengan bahan kimia yang mengenai tubuh. Saran: apabila seseorang terkena luka bakar akibat paparan suhu yang tinggi maupun bahan kimia korosif yang bersifat asam dan basa, sebaiknya segera lakukan pencegahan dini dan segera hubungi nomor rumah sakit atau nomor darurat untuk mendapatkan pelayanan kegawat daruratan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.